Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiani Heri Oktavianda dengan NPM 20140510336 dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Prodi Teknologi Hasil Pertanian kelas THPB Universitas Lampung. Di sini saya akan membahas tentang materi statistika dasar, yaitu distribusi frekuensi. Adapun yang akan kita bahas dalam distribusi frekuensi ini adalah yang pertama itu ada pengertian distribusi frekuensi, manfaat distribusi frekuensi, komponen distribusi frekuensi, langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi, macam-macam tabel distribusi frekuensi, dan ada contoh soal yang akan kita bahas. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertian dari distribusi frekuensi. Apa sih distribusi frekuensi itu? Nah, distribusi frekuensi ini adalah penyusunan data dalam kelompok mulai dari data yang terkecil sampai yang terbesar berdasarkan kelas-kelas interval dan kategori tertentu. Jadi, distribusi frekuensi ini adalah suatu data yang disusun dalam kelompok mulai dari data yang paling kecil sampai data yang paling besar berdasarkan dengan kelas-kelas interval atau kategori tertentu. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari distribusi frekuensi ini adalah untuk menyederhanakan penyajian data sehingga menjadi mudah untuk dibaca dan dipahami sebagai bahan informasi. Nah, jadi distribusi frekuensi ini bermanfaat untuk memudahkan pembaca untuk membaca dan memahami data sebagai bahan informasi. Nah, selanjutnya ada komponen distribusi frekuensi. Nah, dalam distribusi frekuensi ini ada yang namanya kelas interval atau jumlah kelas, batas kelas, tentang data atau range, panjang interval kelas atau panjang kelas, dan frekuensi kelas. Kita akan bahas satu-satu pada slide berikutnya. Nah, kelas interval. Apa sih kelas interval itu? Kelas ini merupakan kelompok-kelompok nilai atau variabel. Nah, kelas interval ini dapat ditentukan dengan 3 pedoman, yaitu yang pertama ada berdasarkan pengalaman. Kalau berdasarkan pengalaman itu pada umumnya jumlah kelas interval yang dipergunakan dalam penyusunan tabel distribusi frekuensi ini berkisar antara 6 sampai 15. Jadi kalau semakin banyak data, maka kelasnya pun akan semakin banyak. Nah, tapi paling banyak itu atau maksimal kelas interval itu ada 15 kelas. Selanjutnya ditentukan dengan membaca grafik jumlah kelas, jumlah interval kelas. Jadi dengan menggunakan grafik yang menunjukkan hubungan antara banyaknya data dengan jumlah kelas interval yang diperlukan, maka penentuan jumlah kelas interval ini akan menjadi lebih cepat. Di mana dalam grafik tersebut, garis vertikal menunjukkan jumlah kelas interval dan garis horizontal itu menunjukkan data observasi. Nah, yang ketiga itu ada ditentukan berdasarkan rumus Sturges. Adapun rumus Sturges ini adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali dengan log N, di mana K adalah jumlah kelas interval dan N adalah jumlah data observasi. Nah, di sini misalnya kita punya 30 data, maka jumlah kelas intervalnya adalah, nah kita tuh bisa mencari jumlah kelas intervalnya ini dengan menggunakan rumus Sturges ini. Jadi tinggal kita masukin 30-nya ini ke dalam N-nya ini. Jadi K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 30. Log dari 30 itu adalah 1,477. Jadi K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali dengan 1,477. 3,3 dikali dengan 1,477 itu adalah 4,6741. Jadi K sama dengan 1 ditambah 3,1 ditambah 4,6741 itu adalah K sama dengan 5,6741. Nah, nilai ini itu dapat kita bulatkan menjadi 6. Kenapa kita bulatkan? Karena nggak mungkin tuh ada yang namanya kelas itu 5,6 kelas, 7,6 kelas, kayak gitu. Jadi kita bulatkan menjadi 6. Nah, selanjutnya itu ada batas kelas. Batas kelas itu merupakan nilai yang membatasi antara kelas 1 dengan kelas lainnya.
Nah, batas kelas ini terdiri dari dua macam. Yang pertama ada batas kelas bawah dan ada batas kelas atas. Batas kelas bawah ini adalah nilai atau angka yang terdapat pada bagian sebelah kiri dari setiap kelas. Nah, kalau batas kelas atas itu nilai yang terdapat pada bagian sebelah kanan dari setiap kelas. Nah, misalnya pada contoh tabel di sini kita dapat melihat bahwa batas kelas bawah itu kan yang berada pada sebelah kiri. Nah, jadi batas kelas bawah pada tabel ini adalah 50, 56, 62, 68, 74, dan 80. Nah, kalau batas kelas atas itu kan yang terdapat pada bagian kanan dari kelas tersebut. Nah, jadi batas kelas atasnya ini ada 55, 61, 67, 73, 79, dan 85. Nah, selanjutnya itu ada rentang data atau rank. Rentang data ini adalah selisih data tertinggi dengan data terendah. Misalkan pada tabel ini nih, kita dapat melihat bahwa data terendahnya itu adalah 40 dan data tertingginya itu adalah 85. Kita dapat menghitung rentang data ini dengan mengurangi data tertinggi dikurang dengan data terendahnya. Jadi pada contoh tabel ini itu data terendahnya itu adalah 50 dan data tertingginya itu adalah 85. Jadi rentang datanya adalah 85 dikurang dengan 50, hasilnya itu 35. Jadi rentang data pada tabel ini adalah 35. Nah, selanjutnya itu ada panjang interval kelas atau panjang kelas. Panjang kelas ini adalah jarak tepi kelas atas dengan jarak tepi kelas bawah. Nah, panjang interval kelas ini dapat dihitung dengan cara rentang data dikali dengan jumlah kelas. Nah, pada tabel ini kita udah nyari tadi kalau rentang datanya itu adalah 35. Dari mana 35 itu? Dari data tertinggi dikurang dengan data terendahnya. Nah, terus 35 ini dibagi dengan 6. 6 itu adalah jumlah kelas. Jumlah kelas itu udah kita cari tadi. Jadi 35 dibagi dengan 6 itu hasilnya 5,83. Jadi hasilnya kita bulatkan menjadi 6. Selanjutnya itu ada frekuensi kelas. Frekuensi kelas itu merupakan banyaknya jumlah data yang terdapat pada suatu kelas tertentu. Misalkan pada tabel ini, itu contohnya itu nilai UAS statistik ya. Jadi pada kelas interval 50 sampai 55 itu frekuensinya adalah 3. Nah, jadi 50 sampai 55 ini yang mendapatkan nilai antara 50 sampai 55 ini ada 3 orang. Terus berikutnya 56 sampai 61 frekuensinya ada 7. Berarti yang mendapatkan nilai 56 sampai 61 itu ada 7 orang. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya itu langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama itu mengurutkan data mulai dari data yang terkecil sampai dengan data yang terbesar. Tujuannya untuk supaya kita lebih mudah untuk membuat tabel distribusi tersebut. Selanjutnya kita dapat menghitung rentang atau rank. Lalu menentukan jumlah kelas, menghitung panjang kelas atau interval kelas, dan menentukan batas bawah kelas pertama. Tepi bawah kelas pertama dipilih dari data terkecil atau data yang berasal dari pelebaran jangkauan data yang lebih kecil dari data terkecil dan selisihnya harus kurang dari panjang kelas interval. Misalnya gimana sih? Kayak kita tadi punya data terkecilnya itu 50. Jadi kita bisa pakai tepi bawah kelas pertamanya itu 50. Atau kita juga bisa pakai 49 asal nggak ngelebihin dari panjang kelas intervalnya. Tadi kan panjang kelas intervalnya tuh 6 tuh. Sedangkan data terkecilnya tuh 50. Jadi kita nggak boleh tuh lebih dari 6 selisihnya. Misalkan kita pakai 40 untuk batas kelas pertamanya itu nggak boleh karena itu lebih dari 6. Nah, jadi kita bolehnya pakai 49, 48, 47 tuh masih boleh. Nah, selanjutnya kita dapat membuat tabel distribusi frekuensinya. Nah, jadi ada macam-macam tabel distribusi frekuensi. Nah, yang pertama itu adalah
tabel distribusi frekuensi data tunggal. Tabel distribusi frekuensi data tunggal ini adalah jenis tabel distribusi frekuensi yang menyajikan dari data tunggal yang berdiri sendiri atau tidak dikelompokkan. Jadi tabel distribusi frekuensi tunggal ini adalah tabel distribusi frekuensi yang menyajikan data tunggal atau berdiri sendiri dan tidak dikelompokkan. Ini ada contoh tabel distribusi frekuensi nilai UAS statistik semester 2. Nah, di sini ada nilai 50. Nah, berarti orang yang mendapatkan nilai 50 adalah 5. Bukan dikelompokkan kayak 50 sampai 59 itu bukan. Jadi 5 orang ini mendapatkan nilai 50, 10 orang ini mendapatkan nilai 60, begitupun seterusnya. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah, tabel distribusi frekuensi data kelompok ini adalah jenis tabel frekuensi yang menyajikan data dari data yang dikelompokkan. Beda sama yang tadi. Nah, kalau ini kan kita data yang berdiri sendiri kayak tunggal 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nah, kalau yang dikelompokkan ini ada rentangnya dari 20 sampai 27. Nah, di sini tabel distribusi frekuensi umur mahasiswa Poltekkes Surakarta contohnya. Jadi yang mempunyai umur 22 sampai 27 itu ada 40, bukan yang umur 22 doang ada 40, bukan yang umur 27 doang ada 40. Jadi dari umur 22 sampai 27 itu ada 40. Nah, jadi bisa aja ada yang 22 ada 5, 23 ada 5 kayak gitu. Terus di sini ada 28 sampai 33 ada 20 orang. 34 sampai 39 ada 5 orang. Begitupun seterusnya. Ini maaf ya. Harusnya nggak ada jumlahnya. Terus selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, tabel distribusi frekuensi kumulatif ini merupakan tabel statistik yang menyajikan frekuensi dari data yang dihitung dengan ditambah-tambahkan baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Nah, ada 2 jenis tabel frekuensi kumulatif, yaitu yang pertama ada frekuensi kumulatif atas dan frekuensi kumulatif bawah. Nah, di sini ada contoh tabel distribusi frekuensi kumulatif nilai statistika. Di sini ada nilai 44. Frekuensinya ada 2, 69 frekuensinya ada 15, 76 ada 14, 79 ada 6, dan 84 ada 3. Jumlahnya adalah 40. Nah, kalau misalkan kita pakai frekuensi kumulatif bawah, itu kita nambahinnya dari bawah nih. 3 ditambah 6 ditambah 14 ditambah 15 ditambah 2 itu hasilnya 40. Terus untuk yang kedua kita bisa nambahin lagi dari bawah 3 ditambah 6 ditambah 14 ditambah 15 hasilnya 38. Terus yang ketiga 3 ditambah 6 ditambah 14 hasilnya 23. Terus yang selanjutnya 3 ditambah 6 hasilnya 9. 3 ditambah, karena nggak ada lagi jadi 3 ditambah 0 hasilnya 3. Nah, kalau untuk frekuensi kumulatif atas itu nambahinnya dari atas. Kayak ini 2 ditambah 0, hasilnya 2. 2 ditambah 15, 17. 2 ditambah 15 ditambah 14, 31. 2 ditambah 15 ditambah 14 ditambah 6, 37. 2 ditambah 15 ditambah 14 ditambah 6, ditambah 3, hasilnya 40. Atau bisa juga supaya lebih mudah kita untuk nyari yang ini, yang frekuensi kumulatif bawah itu, kita bisa, ini kan data semuanya 40 tuh, kita tulis di sini 40, terus 40 dikurang 2 hasilnya 38. 38 dikurang 15 hasilnya 23. 23 dikurang 14 hasilnya 9. 9 dikurang 6 hasilnya 3. Itu juga yang frekuensi kumulatif atas. Kalau frekuensi kumulatif ini bisa ditambah. 2 kita masukin aja 2 karena data sebelumnya nggak ada. 2 ditambah 15, 17. 17 ditambah 14, 31. 31 ditambah 6, 37. 37 ditambah 3 hasilnya 40. Selanjutnya itu ada tabel distribusi frekuensi relatif. Tabel distribusi frekuensi relatif ini adalah tabel statistika yang di dalamnya menyajikan frekuensi dalam bentuk angka presentasi atau persen.
Jadi kita punya rumus untuk mencari frekuensi relatifnya ini, P sama dengan frekuensi dibagi dengan jumlah data dikali dengan 100%. Contoh di sini ada tabel distribusi frekuensi umur mahasiswa. Di sini ada yang berumur 22 sampai 27 itu frekuensinya 15. Berapa sih frekuensi relatifnya? Nah, kita bisa nyari frekuensi relatifnya ini dengan cara di sini kita tahu frekuensinya itu adalah 15 dan jumlah datanya adalah 60. Jadi 15 dibagi dengan 60 dikali dengan 100%, hasilnya 25%. Lalu untuk kelas interval 28 sampai 33 itu frekuensinya ada 29. Nah, jadi 29 ini dibagi dengan jumlah datanya 60 dikali dengan 100%. Hasilnya 46%. Nah, selanjutnya itu yang rentang 34 sampai dengan 39 itu ada 16. Frekuensinya 16. Jadi 16 dibagi dengan 60 dikali dengan 100% itu hasilnya 27. Dan apabila dijumlahkan frekuensi relatifnya ini akan menghasilkan 100%. Di sini kita nggak perlu lagi nulis persennya di 25%, 45%, 46%, dan 27%, karena persen di atasnya ini udah mewakili, jadi kayak nggak usah dikasih persen lagi. Selanjutnya ada contoh soal. Di sini ada data dari nilai ujian statistika dari 65 orang mahasiswa. Ada yang nilainya 30, 25, 90, 42, 50, 45, dan seterusnya. Di sini kita disuruh untuk membuat tabel distribusi frekuensinya. Jadi penyelesaian di sini kita pertama-tama kita harus ngurutin datanya dulu. Jadi kita urutin dulu biar kita lebih mudah untuk membuat tabel distribusi frekuensinya nanti. Setelah kita urutkan, kita dapat mencari rentangnya. Di sini kita tahu rumus rentang data itu data terbesarnya dikurang dengan data terkecilnya. Di sini data terbesarnya adalah 94 dikurangi dengan data terkecilnya 25. Jadi rentangnya sama dengan 94 dikurang dengan 25, yaitu hasilnya 69. Nah, selanjutnya kita akan mencari jumlah kelas. Jumlah kelas itu dapat kita cari dengan rumus Turgesh tadi, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, di sini kita tahu kalau jumlah datanya itu ada 65. Jadi 65-nya kita masukin nih ke N-nya. Jadi sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 65. Log dari 65 itu 1,81. Jadi K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali dengan 1,81. Terus 3,3-nya kita kali dengan 1,81, itu hasilnya 5,973. Jadi K sama dengan 1 ditambah dengan 5,973. Hasilnya itu 6,973 dan dapat kita bulatkan menjadi 7. Nah, setelah itu kita dapat mencari panjang kelasnya. Panjang kelas itu dapat kita cari dengan rentang data dibagi dengan jumlah kelas. Rentang datanya kita udah dapat 69. Lalu jumlah kelasnya ini kita dapat 7. Jadi 69 dibagi dengan 7. Hasilnya itu 9,8 dan kita bulatkan menjadi 10. Jadi panjang kelasnya nanti ada 10 kelas. Selanjutnya kita dapat mencari batas panjang kelas intervalnya. Itu dengan cara data terkecilnya itu untuk mencari batas panjang interval kelas pertama. Batas panjang interval kelas pertama itu kita dapat mencarinya dengan data terkecilnya ditambah dengan 10. 10 itu adalah panjang kelasnya. Data terkecil ditambah dengan panjang kelas dikurang dengan 1. Jadi di sini 25 ditambah dengan 10 dikurang 1 yaitu 34. Nah, selanjutnya untuk mencari batas panjang kelas interval yang pertama, yang kedua itu kita dapat
nambahin 34 ini ditambah dengan 1, jadi 35. 35 ditambah dengan panjang intervalnya itu 10, dikurang dengan 1 sama dengan 44, begitu juga seterusnya. Nah, kalau kita udah dapat batas-batasnya, kita bisa masukin ke kelas intervalnya nih. Untuk kelas interval pertama, itu batas bawahnya itu ada 25, batas atasnya ada 34. Batas bawah yang kelas kedua itu ada 35, batas kelas atasnya ada 44, begitu juga seterusnya. Nah, frekuensi kelas ini kita dapat dari data yang tadi. Nah, misalkan nih, pada interval kelas 25 sampai 34 ada 6 orang. Kita bisa hitung di sini. Dari 25 sampai 34 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang. Ada 6 orang. Jadi frekuensinya ada 6. Terus selanjutnya 35 sampai 44 ada 8. Jadi nilai 35 sampai 44 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitupun seterusnya. Selanjutnya ada contoh soal lagi, carilah frekuensi kumulatif atas dan frekuensi kumulatif bawah. Di sini ada tabel tinggi badan. Nah, jadi di sini penyelesaiannya itu untuk berarti, jadi penyelesaiannya itu kan kalau FKA atau frekuensi kumulatif atas itu kita bisa nambahinnya dari atas ya. Jadi 8 ditambah 0, 8 kenapa 0? Karena nggak ada data sebelum 8. Jadi 8 ditambah 0, 8, 8 ditambah 7, 15, 15 ditambah 5, 20, 20 ditambah 3, 23 ditambah 4, 27 ditambah 3, 30. Nah, selanjutnya itu frekuensi kumulatif bawah. Frekuensi kumulatif bawah itu kita bisa nambahinnya dari bawah. 3 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 8 sama dengan 30. Terus yang kedua kita bisa nyari 3 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7, 22. Kalau biar mudahnya itu kita bisa pakai nilai N-nya 30 ditaruh di sini, terus 30 dikurang 8 itu 22, 22 dikurang 7 itu 15, 15 dikurang 5, 10, 10 dikurang 3, 7, 7 dikurang 4, 3. 7 dikurang 4, 3. Terus selanjutnya ada, maaf macet. Terus selanjutnya ada contoh soal mencari frekuensi relatif dari berat badan ini. Frekuensi relatif itu dapat dicari dengan rumus P sama dengan frekuensi dibagi dengan jumlah kelas dikali dengan 100%. Jadi di sini untuk berat badan 36 sampai 40 kg itu kan frekuensinya ada 4, jumlah datanya ada 50. Jadi 4 dibagi 50 dikali dengan 100%. Hasilnya 8%. Terus untuk berat badan 41 sampai 45 kg, frekuensinya ada 6 dibagi dengan jumlah datanya ada 50 dikali dengan 100%, yaitu 12%. Selanjutnya untuk berat badan 46 sampai 50 kg itu frekuensinya ada 17 dibagi dengan jumlah datanya 50 dikali dengan 100% itu 34. Selanjutnya berat badan 51 sampai 55 kg itu frekuensinya 12 dibagi dengan 50 dikali dengan 100% 24. Untuk berat badan 56 sampai 60, 9 dibagi dengan 50 dikali 100% itu 18%. Terus untuk berat badan yang terakhir itu 61 sampai 65 itu ada frekuensinya 2 dibagi dengan jumlah data yang 50 dikali dengan 100% itu hasilnya adalah 4%. Jadi kita tinggal buat aja tabel frekuensi relatifnya itu dengan memasukkan angka-angka yang telah dicari. Kayak di sini 36 dikurang 40 frekuensinya ada 4, jadi frekuensi relatifnya kita masukin aja tuh 8%. Terus yang 41 sampai 45 itu 12%.
Yang 46 sampai 50 kg, 50 kg, 34%. 51 sampai 55, 24%. 56 sampai 60, 18%. Terus 61 sampai 65, 4%. Kalau dijumlahin semuanya itu 100%. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, jika ada salah kata saya juga mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.